Hai semuanya, pagi itu, di sebuah taman kota yang ramai, aku melihat seorang anak kecil bermain dengan riangnya. Ia berlari mengejar kupu-kupu, tertawa lepas, seolah tak ada beban di dunia ini. Tapi kemudian, ibunya memanggil dan menyuruhnya berhenti. Lihat, ada banyak orang yang melihatmu. Berhentilah berteriak seperti itu. Seketika, tawa anak itu meredup. Gerakannya menjadi lebih hati-hati. Pandangannya sesekali melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, seolah mencari-cari siapa yang sedang memperhatikannya. Momen sederhana itu membuatku berpikir, seberapa sering sih kita mengubah perilaku kita saat tahu ada yang melihat? Ini bukan tentang berpura-pura, tapi lebih ke arah penyesuaian yang kadang terjadi tanpa kita sadari. Itulah yang sering disebut sebagai efek pengamat, sebuah fenomena psikologis di mana kehadiran orang lain bisa mempengaruhi cara kita bertindak. Efek pengamat ini adalah sesuatu yang kita alami setiap hari, baik di tempat kerja, di sekolah, bahkan di rumah. Coba bayangkan saat kamu lagi sendirian di kamar, mungkin kamu bisa bernyanyi sekeras-kerasnya sambil menari-nari aneh di depan cermin. Tapi begitu ada teman atau keluarga yang masuk, seketika tingkah konyol itu berhenti. Kita jadi lebih kalem, lebih jaim, dan berusaha menampilkan versi diri kita yang paling normal atau setidaknya tidak memalukan. Kenapa bisa begitu? Alasannya simpel. Kita sadar bahwa ada norma sosial yang harus diikuti. Ada harapan dari orang lain terhadap bagaimana kita seharusnya bersikap. Kehadiran pengamat ini membuat kita secara otomatis mengaktifkan filter sosial. Kita jadi lebih memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan itu mendorong kita untuk menampilkan citra diri yang lebih positif atau setidaknya tidak memalukan. Fenomena ini punya akar yang dalam di bidang psikologi sosial. Salah satu konsep yang paling relevan adalah teori identitas sosial. Teori ini bilang bahwa sebagian dari identitas kita berasal dari kelompok tempat kita berada. Kita punya kebutuhan mendasar untuk diterima dan disukai oleh kelompok kita. Jadi, saat ada orang lain yang mengamati, kita secara naluriah ingin menyesuaikan diri agar terlihat cocok dan diterima. Ini bukan cuma soal menjaga reputasi, tapi juga soal kebutuhan untuk menjadi bagian dari komunitas. Misalnya dalam sebuah rapat, meskipun kamu punya ide yang sangat berbeda, kamu mungkin akan lebih memilih untuk diam atau menyetujui pendapat mayoritas jika kamu merasa ide itu bisa membuatmu terlihat aneh atau berbeda. Itu adalah bentuk penyesuaian perilaku yang dipicu oleh kehadiran orang lain. Ada juga istilah yang dikenal sebagai social facilitation dan social inhibition. Ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Social facilitation terjadi ketika kehadiran orang lain justru meningkatkan performa kita, terutama untuk tugas-tugas yang sudah kita kuasai dengan baik. Misalnya, seorang pemain basket akan bermain lebih baik saat ada penonton. Adrenalin dan keinginan untuk tampil bagus di depan orang lain memotivasi dia untuk memberikan yang terbaik. Sebaliknya, social inhibition terjadi ketika kehadiran orang lain malah menurunkan performa kita, terutama untuk tugas-tugas yang masih sulit atau belum kita kuasai. Bayangkan seorang anak yang disuruh membaca di depan kelas, padahal dia belum terlalu lancar. Kehadiran teman-temannya yang mengamati bisa membuatnya grogi, gugup, dan akhirnya malah jadi salah-salah. Jadi efek pengamat itu nggak selalu negatif, kadang bisa juga jadi pemicu untuk kita jadi lebih baik, tergantung situasinya. Tapi, efek pengamat ini nggak cuma terjadi dalam interaksi tatap muka loh. Di era digital seperti sekarang, efek ini jauh lebih meluas. Setiap kali kita mengunggah sesuatu di media sosial, kita tahu bahwa ada pengamat di sana. Kita menyeleksi foto yang paling bagus, menulis caption yang paling keren, dan menampilkan sisi hidup kita yang paling menarik. Kita secara tidak langsung membentuk narasi tentang diri kita sendiri untuk konsumsi publik. Pengamat di sini bukan lagi orang yang kita lihat langsung, tapi ribuan orang yang mungkin melihat postingan kita. Tekanan untuk terlihat sempurna, bahagia, dan sukses di media sosial adalah contoh paling nyata dari efek pengamat di abad 21. Kita jadi lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu bisa memicu perasaan insecure jika kita merasa tidak sebaik mereka. Mari kita ambil contoh lain yang lebih dekat. Dalam lingkungan kerja, saat bos sedang ada, cara kita bekerja bisa jadi lebih fokus dan produktif.
Kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah karyawan yang rajin dan kompeten. Tapi saat bos sedang tidak ada, mungkin kita jadi lebih santai, sesekali membuka media sosial atau ngobrol dengan teman kerja. Itu adalah respons alamiah terhadap ketiadaan pengamat yang punya otoritas. Kita mengubah perilaku kita karena kita tahu ada konsekuensi yang mungkin terjadi jika kita tidak menunjukkan performa yang baik di depan atasan. Ini menunjukkan bahwa efek pengamat juga sangat dipengaruhi oleh siapa pengamat itu. Pengamat yang punya kekuasaan atau pengaruh lebih besar akan memiliki efek yang lebih kuat pada perilaku kita. Selain itu, efek pengamat juga punya peran penting dalam pembentukan norma sosial. Ketika kita melihat orang lain berperilaku tertentu, kita cenderung mengikutinya. Ini disebut dengan konformitas. Misalnya, jika di sebuah lift semua orang menghadap ke belakang, kita mungkin akan merasa aneh dan akhirnya ikut-ikutan menghadap ke belakang juga, meskipun kita tahu itu nggak masuk akal. Kita melakukan itu karena kita merasa ada tekanan sosial untuk menyesuaikan diri. Norma-norma ini terbentuk dari interaksi antar individu dalam sebuah kelompok. Dan kehadiran pengamat adalah katalisnya. Tanpa adanya pengamat, norma-norma ini akan sulit terbentuk dan dipertahankan. Jadi efek pengamat ini juga membantu menjaga keteraturan dan kohesi dalam masyarakat. Namun, ada juga sisi gelap dari efek pengamat. Salah satu contoh yang paling sering dibahas adalah bystander effect atau efek orang yang melihat. Ini adalah fenomena di mana semakin banyak orang yang melihat sebuah insiden darurat, semakin kecil kemungkinan setiap individu untuk bertindak. Setiap orang berpikir, pasti ada orang lain yang akan menolong. Tanggung jawab jadi terbagi-bagi. Jadi, meskipun ada banyak pengamat, mereka justru tidak melakukan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kehadiran pengamat tidak selalu mendorong kita untuk bertindak positif, tapi juga bisa sebaliknya, yaitu membuat kita jadi pasif. Jadi, penting banget untuk menyadari bahwa kehadiran orang lain tidak selalu jadi motivasi, kadang bisa jadi alasan untuk tidak bertindak. Fenomena ini juga terjadi dalam konteks yang lebih formal, seperti dalam eksperimen ilmiah. Ada yang namanya efek Hawthorne, di mana para peneliti menemukan bahwa para pekerja di sebuah pabrik cenderung meningkatkan produktivitas mereka hanya karena mereka tahu mereka sedang diamati. Perbaikan produktivitas itu bukan karena perubahan kondisi kerja, tapi karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Ini menunjukkan betapa kuatnya efek pengamat dalam mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Oleh karena itu, para peneliti harus sangat hati-hati dalam merancang eksperimen agar efek pengamat ini tidak mengganggu hasil yang sebenarnya. Jadi, dari semua penjabaran tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa efek pengamat adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang peka terhadap lingkungan sekitar, dan kehadiran orang lain adalah salah satu faktor terpenting yang membentuk bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Entah itu saat kita mencoba menampilkan versi terbaik dari diri kita di depan orang lain, atau saat kita memilih untuk diam dan tidak menonjolkan diri agar tidak jadi pusat perhatian, semua itu adalah bagian dari mekanisme penyesuaian diri yang sangat kompleks. Kita terus-menerus menimbang-nimbang antara identitas pribadi kita dengan identitas yang kita proyeksikan ke dunia luar. Dan di tengah semua itu, pengamat, baik yang nyata maupun yang kita bayangkan, memainkan peran sentral. Ini bukan tentang berpura-pura, tapi lebih ke arah bagaimana kita secara naluriah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara menjadi diri sendiri dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Dan kesadaran akan hal ini bisa membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.